Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas soal akademik untuk persiapan tes Akmil, AAU, atau AAL. Untuk bagiannya kali ini kita lanjut ya, bukan akademik lagi, tapi kita masuk ke bagian psikotes. Dan ini adalah jenis soal yang akan kita bahas kali ini. Ini sudah Mimin pilihkan dari jenis soal yang biasa muncul pada tes Akmil tentunya. Oh iya teman-teman, buat kalian yang mau ikut tryout khusus persiapan tes Akmil di tahun 2026, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di bio YouTube IB School. Ini tryoutnya sudah lengkap teman-teman, total ada 17 tryout, baik psikotes, TKD, mental ideologi, akademik, dan juga tambahan tryout yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TPA, dan pengetahuan umum. Ini untuk jaga-jaga ya, siapa tahu nanti di tingkat pusatnya ini dites. Lalu untuk soal jangan khawatir, Mimin juga sudah ambil dari soal tes yang muncul dari tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas soalnya dari nomor 1. Jika diketahui A pangkat 2 B pangkat 4 sama dengan 64 dan AB sama dengan 4, maka nilai 2A dikurang 8 itu sama dengan berapa? Nah teman-teman, ini adalah tipe soal aljabar pada psikotes Taruna Akademi tentunya ya. Dan ini adalah salah satu tipe soal yang menurut peserta di tahun ini cukup sulit ya bagian psikotesnya, yaitu bagian aljabar seperti ini. Teman-teman coba perhatikan, di sini ada bentuk A pangkat 2, B pangkat 4 sama dengan 64. Nah, ini bisa kita tulis terlebih dahulu bentuknya A pangkat 2, B pangkat 4 sama dengan 64. Karena di soal itu ada nilai AB yang sama dengan 4, maka ini harus kita pisah dulu ya. Yang A pangkat 2 di sini berarti sama saja dengan A dikali dengan A. Lalu B pangkat 4 di sini berarti B-nya ada 4 kali, yaitu B kali B kali B kali B. Sama dengannya jangan lupa 64. Nah, di sini teman-teman kuncinya. Jadi, kita pasangkan AB-AB. A yang pertama dengan B yang pertama kita tulis jadi A kali B. Lalu A yang kedua dengan B yang kedua di sini jadi A kali B lagi. Lalu sisanya B kali B itu B kuadrat atau B pangkat 2. Sama dengannya tetap ya 64. Sekarang bisa kita ganti ya teman-teman nilai A kali B-nya atau AB-nya dengan yang ini, yaitu 4. Berarti A kali B di sini atau AB di sini jadi 4. A kali B di sini lagi jadi 4. Jangan lupa dikali B kuadrat sama dengan 64. Ini dari yang atas. 4 kali 4 itu 16. B kuadratnya jangan lupa, karena dikali B kuadrat sama dengannya 64. Sehingga B kuadratnya itu sama dengan 64 dibagi 16. Jadi dapat ya B kuadratnya itu 4. Sehingga teman-teman untuk jadi B-nya maka harus diakarkan, karena tadi baru B kuadrat. Jadi B-nya akar 4 itu sama dengan 2. Nah, dapat teman-teman nilai B-nya 2. Kalau gitu sekarang kita cari nilai A-nya ya, karena yang ditanya di soal 2A-8. Cara nyari A-nya berarti dari sini saja teman-teman, dari AB sama dengan 4, tinggal kita ganti B-nya dengan 2 yang kita dapat tadi. Jadi A kali 2 sama dengan 4, jadi A-nya sama dengan 4/2. 4/2 itu 2, jadi dapat ya nilai 2A-8-nya, tinggal kita masukkan A-nya. Jadi 2 kali 2 kurang 8, atau sama saja 4 kurang 8, itu sama saja min 4. Nah, dapat teman-teman jawabannya yang D. Nah, ini itu bisa dikerjakan sangat cepat kalau kalian tahu cara mengerjakannya. Jadi langsung dibuat AB, 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 nanti langsung dapat B-nya, masukkan ke nilai A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui A sama dengan 2/3B dan C sama dengan 3/2A, dan ABC itu sama dengan 18, maka nilai B-nya itu berapa? Oke, sudah jelas ya dengan soal, berarti kita mau cari nilai B dari persamaan-persamaan aljabar yang diketahui. Nah, caranya teman-teman coba lihat, supaya lebih cepat mengerjakannya, kalian harus lihat dari 3 persamaan ini, itu sebenarnya semuanya ada A-nya. Di sini ada A, yaitu 2/3B, di C juga ada A-nya, yaitu C sama dengan 3/2A, lalu di sini juga ada A-nya ya, yang A kali B kali C sama dengan 18. Maka teman-teman, karena semuanya ada A, kita akan jadikan dalam bentuk A semua fungsinya, supaya dapat dulu ya nilai A-nya. Oke, yang pertama dulu teman-teman, di sini A-nya sama dengan 2/3B, berarti kalau kita jadikan dalam bentuk A, 3-nya pindah ya ke A ya, kita kali dengan A, lalu yang 2 kalau pindah jadi ke bawah ya, karena dia tadinya di atas, pindah ke kiri jadi
per atau bagi. Jadinya A kali 33A per 2 sama dengan B. Nah, begini teman-teman cara mindahinnya. Lalu untuk C-nya ini udah jadi dalam bentuk A teman-teman karena sama dengan 3 per 2A. Tidak perlu dipindah-pindah. Kita langsung ke persamaan ketiga yang A kali B kali C sama dengan 18. Untuk A-nya langsung tidak perlu diubah karena sudah dalam bentuk A. B-nya kita ganti dengan yang kita dapat tadi yaitu dalam bentuk A. Berarti yang ini ya 3A per 2 lalu dikali dengan C-nya berarti yang ini 3 per 2A sama dengannya itu 18. Oke langsung A kali A kali A ini sama saja dengan A pangkat 3. Lalu yang pecahan tinggal 3 kali 3 yang atas, yang bawah juga tinggal 2 kali 2. Jadinya 9 per 4 sama dengannya 18. Nah teman-teman sampai sini caranya sama ya, 9 per 4 kita pindahkan ke kanan. Berarti yang 4 kali 18, yang 9 di atas akan membagi 18. Sehingga A pangkat 3 itu sama dengan 18 kali 4 per 9. Sehingga A pangkat 3 sama dengan 18 bagi 9 itu 2, 2 kali 4 itu 8. Nah, dapat A pangkat 3-nya 8, jadi A-nya sama saja dengan akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 berarti 2 ya, karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Nah, dapat ya nilai A-nya 2. Karena yang ditanya nilai B, berarti kita cari nilai B. Nah, pakai yang ini ya, teman-teman, nilai B-nya yang 3A per 2. Jadi B-nya sama dengan 3 kali A-nya tadi yang ini, yang 2. Jangan lupa ada per 2-nya. 3 kali 2, 6, bagi 2 itu 3. Jadi dapat ya jawabannya yang A, yaitu 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 pangkat A tambah 2 ditambah dengan 2 pangkat A plus 4 ditambah 2 pangkatnya A plus 6 per 128 sama dengan 21 per 2, maka nilai A sama dengan. Oke teman-teman jelas ya yang ditanya ini adalah mencari nilai A. Berarti kita harus ubah dulu bentuknya supaya bisa dikerjakan. Nah bentuk pertama yang harus diubah yang ini teman-teman. Yang 2 pangkat A plus 2. 2 pangkat A plus 2 kalau mau diubah bentuknya yang pangkat A plus 2 bisa dipisah teman-teman. Jadinya 2 pangkat A dikali 2 pangkat 2. Ini sifat perpangkatan. Ingetin ya. Berarti untuk yang kedua, 2 pangkat A plus 4-nya juga sama. Bisa jadi 2 pangkat A dikali 2 pangkat 4. Yang ini juga sama, yang 2 pangkat A plus 6 berdasarkan sifat pangkat bisa dipisah jadi 2 pangkat A dikali 2 pangkat 6. Nah ini teman-teman 2 pangkat 2 kan 4 ya. Jadi bisa kita tulis 4 dikali 2 pangkat A-nya jangan lupa. Yang ini 2 pangkat 4 itu 16, jadi bisa kita tulis 16 kali 2 pangkat A. Lalu yang 2 pangkat 6 di sini itu 64. Jangan lupa ada kali 2 pangkat A-nya. Nah, pada soal kalau kita lihat semua nilai ini dijumlah ya teman-teman di sini. Berarti ini tinggal kita jumlah. Cara jumlahnya yang 2 pangkat A-nya jangan dijumlah teman-teman, cukup depannya saja. Jadi 4 tambah 16 tambah 64 di sini jadinya 84. Jangan lupa 2 pangkat A-nya sudah jadi 1 ya. Jadi dikali 2 pangkat A. Nah, sudah sampai sini sebenarnya sudah gampang. Tinggal kita masukkan ke bentuk awal. Berarti bentuk yang panjang ini teman-teman yang 2 pangkat A plus 2 ditambah 2 pangkat A plus 4 ditambah 2 pangkat A plus 6 sudah jadi yang ini ya 84 dikali 2 pangkat A. Jangan lupa ada per 128 sama dengannya 21 per 2. Sekarang tinggal kita perkecil. Kiri dan kanan kalau sama-sama posisinya di bawah atau sama-sama di atas bisa dibagi. Berarti 128 dan 2 bisa sama-sama bagi 2. 128-nya jadi 64, yang 2 bagi 2 jadi 1. 84 dan 21 juga berarti bisa ya, kita sama-sama bagi 21. Yang 21 bagi 21 jadi 1, yang 84 bagi 21 jadi 4. Lalu atas bawah bisa dibagi juga teman-teman, tapi harus sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Berarti yang 4 dan 64 bisa sama-sama dibagi 4. Yang 4 bagi 4 jadi 1, yang 64 bagi 4 jadi 16. Nah teman-teman ini sudah sangat sederhana, tinggal kita pindahkan ya. 1 kali 2 pangkat A tetap jadi 2 pangkat A, jangan lupa per 16 bawahnya. Yang sebelah kanan tinggal sisa 1 bagi 1, jadi tinggal 1. Lalu 16-nya kita pindahkan ke kanan, jadi dikali 1, jadi 2 pangkat A sama dengan 16. Nah ini teman-teman sampai sini cara ngerjakannya pakai eksponen ya. Jadi kiri kanan harus jadikan bentuk pangkat yang sama. Berarti di kiri 2 pangkat A, di kanan harus 2 pangkat juga. 16 itu 2 pangkat 4. Maka 2 dan 2-nya bisa dicoret, jadinya A sama dengan 4. Kita dapat teman-teman jawabannya berarti yang D ya. A sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Primordial sama dengan yang A paling dasar, B paling tinggi, C paling lebar, D paling kecil, yang E paling luas. Oke teman-teman, kali ini sudah ganti tipe, yaitu tipe sinonim atau persamaan kata. Buat kalian yang tahu jawabannya, silahkan kira-kira jawabannya yang mana. Buat yang nggak tahu, primordial itu artinya adalah paling awal atau mendasar. Jadi jelas jawabannya yang A ya, yaitu paling dasar. Kita ke soal sampingnya, isoteris sama dengan yang A bersifat menyeluruh, B bersifat istimewa, yang C bersifat khusus, yang D bersifat merata, yang E bersifat sementara. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Isoteris itu artinya hanya untuk kalangan tertentu, teman-teman. Berarti kalau kita lihat dari A sampai E, itu yang paling tepat atau paling mirip itu adalah yang C, bersifat khusus atau hanya untuk kalangan tertentu saja. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Prominem, di sini ada lambang lebih dari kurang dari, berarti ini maksudnya lawan kata atau antonim. Yang A tersohor, B terbuka, C dekat, D biasa, E adil. Kira-kira yang mana teman-teman? Prominent buat yang belum pernah dengar, itu artinya adalah terkemuka atau terkenal atau bisa juga penting. Berarti yang A ini lawan kata terkemuka, tersohor salah ya, ini masih persamaan. Yang B terbuka juga salah, yang C dekat juga jelas salah, yang D biasa. Nah ini ya jawabannya, lawan kata dari terkemuka atau terkenal itu biasa, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal sampingnya. Posterior lawan katanya, yang A superior, B anterior, yang C inferior, D interior, yang E prior. Kira-kira yang mana teman-teman? Buat yang nggak tahu, posterior itu artinya bagian depan, berarti lawan katanya bagian belakang ya teman-teman. Untuk superior yang A ini salah, karena ini bagian atas atau bagian kepala, lawannya inferior yang C teman-teman, berarti yang A ini salah. Yang B anterior, nah teman-teman jawabannya dapat ya, yaitu yang B. Ini artinya bagian belakang. Untuk yang interior jelas ya, itu bagian dalam, lawan katanya eksterior, bagian luar. Kalau yang E, prior, itu artinya lebih dulu. Jadi ini kaitannya dengan waktu. Oke lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Ada angka 2, 5, 11, 20, 32, 47, lalu titik-titik. Nah, teman-teman, tipe soal deret angka biasanya nggak pernah absen ya. Langsung kita pakai pola sederhana. 2 ke 5 berarti ditambah 3. 5 ke 11 berarti ditambah 6. 11 ke 20 berarti ditambah 9. Oh, ini sudah dapet ya polanya. Berarti ke samping harusnya ditambah 12. Karena ini selisih 3 tiap penjumlahannya. Berarti di sini 20 ke 32 tepat ditambah 12. Yang 32 ke 47 tepat ya ditambah 15. Berarti 47 ke samping sini. Tinggal yang 15 tambah 3, berarti harusnya ditambah 18. 47 tambah 18 itu 65. Jadi jawabannya dapat teman-teman, yaitu yang B, 65. Kita ke soal sampingnya. Di sini ada 123, 146, 192, 284, lalu ada 368, lalu ada 436, lalu di sini titik-titiknya yang harus kita isi. Nah, teman-teman, kita pakai pola sederhana lagi-lagi, kita coba satu-satu. 123 ke 146, ini di jumlah 123 ya, tapi cukup jauh kalau di jumlah, jadi dikali saja langsung, dikali 2. Dari 146 ke 192, ini ditambah 46, teman-teman. Yang 192 ke 284, ini ditambah 92. Lalu yang 284 ke 368, ini jelas ditambah 84. Lalu 368 ke 436, ini ditambah 68 berarti ya. Nah, teman-teman sudah kelihatan belum polanya? Kalau dari Mimin sih ini kelihatannya sudah cukup ya, cukup kelihatan. Karena coba perhatikan teman-teman, angka penjumlahan 46 ini itu diambil dari angka puluhannya ternyata teman-teman, yang 46 di sini. Lalu 92 di sini diambil dari angka puluhannya yang 92 di sini. Lalu 84 di sini itu diambil dari angka puluhannya yang 84 di sini. Lalu yang 68 itu diambil dari angka puluhannya yang 68 di sini. Nah, berarti teman-teman untuk ke samping sini jelas diambil dari angka puluhan yang 436. Berarti dijumlah dengan 36 ya. 436 ditambah 36 itu 472. Jadi jawabannya yang D, teman-teman, 472. Nah, bisa ya. Jadi ini ada pengecoh, teman-teman. Di pola awal itu dikali 2, setelahnya baru polanya sama. Nah, pengecohnya yang pertama ya, yang dikali 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Beberapa hewan pemakan daging merupakan hewan buas. Semua hewan buas tidak ada yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Berarti maksudnya semua hewan buas itu dapat dijinakkan oleh manusia, gitu ya. Supaya lebih gampang, Mimin ubah kalimatnya menjadi lebih simpel seperti ini. Sekarang kita cek jawabannya, teman-teman. Untuk yang A, beberapa hewan yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia merupakan hewan buas. Bener nggak, teman-teman? Ini salah ya, karena di pernyataan kedua jelas semua hewan buasnya bisa dijinakkan oleh manusia. Jadi nggak akan ada beberapa hewan yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia yang hewan buas. Jadi yang A ini salah menurut Mimin. Yang B, semua hewan yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia adalah hewan buas, jelas salah. Ini bertentangan dengan kalimat kedua. Yang C, tidak ada hewan pemakan daging yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Nah, ini juga salah. Kenapa, teman-teman? Karena yang hewan buas itu hanyalah beberapa saja dari hewan pemakan daging, bukan semua. Jadi, kalau lihat dari yang C, tidak ada hewan pemakan daging yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia, jelas salah dong ya. Kita lanjut ke jawaban yang D. Beberapa hewan pemakan daging dapat dijinakkan oleh manusia. Nah, teman-teman, ini itu yang paling tepat menurut Mimin. Karena beberapa hewan pemakan daging itu adalah hewan buas, berarti jelas beberapa hewan pemakan daging ini pasti dapat dijinakkan oleh manusia. Nah, teman-teman dapat sebenarnya jawabannya yang D. Tapi kita cek yang E ya. Semua hewan pemakan daging tidak dapat dijinakkan oleh manusia, jelas salah. Nah, jadi yang paling masuk akal menurut Mimin itu yang D jawabannya. Tapi buat yang mau pakai cara lain, Mimin punya cara lain tentunya, yaitu dengan mencoret kata yang sama. Jika kalian perhatikan, teman-teman, di kalimat pertama dan kedua itu sama-sama ada kata hewan buas. Berarti ini bisa kita coret hewan buasnya. Dan sekarang tinggal kita susun kesimpulannya. Di sini ada beberapa, lalu di sini ada semua. Harus pilih salah satu saja ya, teman-teman. Kalau ada beberapa dan semua, teman-teman pilih yang beberapa. Karena kesimpulan dari semua dan beberapa itu pada umumnya adalah beberapa. Jadi semuanya tidak perlu ditulis, beberapanya kita ambil. Beberapa hewan pemakan daging merupakannya nggak perlu diambil supaya kalimatnya efektif ya. Langsung ke yang kedua, yaitu dapat dijinakkan oleh manusia. Nah itu ya, jadi kesimpulannya tepat sama dengan yang D kita dapat tadi. Ini adalah salah satu cara alternatif yang bisa kalian pakai. Tinggal coret kata yang sama di kalimat pertama kedua, lalu tinggal dirangkai kalimat efektifnya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke soal jenis figural atau gambar. Jika kita lihat, di sini ada 9 gambar, kita akan cari pola gambar ke-9. Caranya seperti biasa ya, kalau Mimin bagi per baris gambarnya. Berarti ini sebagai baris pertama, lalu ini sebagai gambar di baris kedua, lalu ini sebagai gambar di baris ketiga. Biasanya pola baris pertama nanti akan kelihatan berubahnya di pola baris kedua, yang akan kita samakan di pola baris ketiga tentunya. Kita mulai dari gambar pertama, teman-teman. Berarti gambar pertama pada baris pertama yang ini ya, teman-teman, yang hitam dan putih. Supaya lebih gampang, Mimin pakai tanda panah. Berarti hitam dan putih di sini gambarnya masih mendatar atau dia horizontal, di mana hitamnya di panah kiri, putihnya di panah kanan. Nah, teman-teman di baris kedua, dia pindah, teman-teman. Pindah ke satu posisi, yaitu ke posisi tengah ya, teman-teman. Tapi arahnya dia juga berubah, jadi miring, teman-teman. Nah, seperti tanda panah ini ya, berarti yang hitam di atas, yang putih di bawah. Berarti ini jelas 45 derajat, teman-teman, ke bagian atas. Nah, maka teman-teman di baris ketiga berarti dia harusnya pindah lagi ya satu posisi ke posisi 3, yaitu posisi tanda tanya. Oh, berarti langsung dapat nih teman-teman untuk tanda tanyanya. Berarti untuk tanda panahnya pasti ke atas ya teman-teman, karena tadi dari mendatar dia ke kiri atas, berarti sekarang ke atas dan bawah. Untuk yang ke atas jelas warna hitam, yang ke bawah warna putih. Jika kita lihat jawaban A salah, yang B juga salah, yang C juga salah, yang D juga salah, yang E, nah ini tepat teman-teman. Dia panahnya ke atas dan ke bawah, di mana yang ke atas hitam, yang ke bawah putih. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita masuk ke tipe soal figural yang 5 gambar. Sebenarnya masih ada tipe figural yang jaring-jaring kubus atau balok, tapi kelihatannya akan Mimin bahas di video selanjutnya ya. Untuk sekarang figuralnya kita ke tipe ini dulu. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, langsung ada jawaban atau opsinya, soalnya tidak ada, berarti kita mau cari yang beda dari kelima gambar ini.
Caranya tinggal kita pisah per objek ya teman-teman. Kalau kita lihat objeknya, yang pertama ada objek yang gambar putih ini ya teman-teman. Nah ini itu sebagai gambar pertama Mimin tulis di opsi A. Lalu di opsi B-nya berarti yang ini teman-teman gambarnya. Lalu di opsi C itu yang ini berarti gambarnya. Lalu di opsi D berarti yang ini gambarnya. Lalu terakhir di opsi E Mimin tulis nomor 5 ya, yang ini gambarnya. Setelah itu kita fokus ke objek kedua yaitu bintangnya teman-teman. Nah ini biasanya Mimin pakai tanda panah kalau bintang. Kita fokus ke bagian atasnya itu sebagai ujung dari tanda panahnya. Nah berarti ini tanda panahnya ke atas. Untuk yang ini berarti di sini ya ujungnya berarti tanda panahnya ke sini. Yang C berarti ke sini juga tanda panahnya. Yang A tanda panahnya ke atas lagi berarti teman-teman karena ujung bintangnya ada di sana. Untuk yang E berarti tanda panahnya ke arah kanan atas sini ya. Oke, kita lanjut ke objek ketiga, berarti yang bulat hitam. Untuk gambar pertama berarti di sini bulat hitamnya, yang gambar kedua di sini, gambar ketiga di sini, keempat di sini, lalu kelima di sini gambar bulat hitamnya. Oke, sekarang kita tinggal cari mana yang paling beda. Ini sebenarnya agak sulit teman-teman cara mencari bedanya, tapi kalau kalian perhatikan, ini ada yang unik teman-teman, karena tiap dua gambar itu arah panahnya sama ya. Jadi mereka saling berpasangan, di mana untuk yang A ini berpasangan dengan yang D, karena panahnya sama-sama ke atas. Tapi dia objeknya pindah teman-teman, dari yang satu di sini dia pindah ke 4 ya. Itu sama saja posisinya pindah 1. Lalu untuk bulat hitam A itu pindah ke posisi D. Jadi dia naik 1 juga ya teman-teman, jadi pasangan A dengan D. Lalu untuk yang B ini punya pasangan juga, yaitu di opsi C, sama-sama arah panahnya ke kiri atas. Nah untuk perpindahannya dia kelihatannya 2 kali ya, dari posisi 2 ke posisi 3, ini 2 kali perpindahan, di mana dia ke sini dan ke sini. Jadi untuk bola hitamnya, untuk yang B ke C juga tepat ya, dia pindah posisi 2 kali. Nah berarti yang paling nggak ada pasangan, ini yang E teman-teman, yaitu panahnya dia ke kanan atas sendiri. Dia nggak ada pasangannya, jadi menurut Mimin yang paling beda adalah yang E. Jadi jawabannya yang E ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi kelihatannya dari 5 gambar, di mana dua-duanya saling berpasangan, satunya berbeda. Oke teman-teman, sekian pembahasan terkait psikotes Akmil kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar tes Taruna di tahun 2026. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.